Mengejutkan, Kamarudin Simanjuntak sebut Brigadir J bocorkan ke Putri Chandrawati jika Ferdy Sambo menikah lagi. Pengacara Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, memberikan keterangan kepada wartawan di depan rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Jalan Duren 3 Barat, Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada Selasa 30 Agustus 2022. Tim pengacara Brigadir J memprotes kepolisian melarang mereka untuk turut serta menyaksikan langsung rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pengacara keluarga Brigadir Yosua alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kembali mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Ferdy Sambo tega membunuh Brigadir J karena ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Putri Chandrawati. Kamarudin menyebut Brigadir J yang memberitahu Putri Chandrawati jika Ferdy Sambo sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ini membuat Brigadir J diancam dibunuh sejak Juni 2022 oleh ajudan lain atas suruhan Ferdy Sambo akibat telah membocorkan pernikahan. Almarhum Brigadir J diduga informannya Ibu PC, makanya dia diancam dibunuh, kata Kamarudin. Ia pun mengatakan setelah mengetahui informasi Ferdy Sambo menikah lagi, pertengkaran Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo terjadi pada 21 Juni 2022 di rumah mereka. Putri Chandrawati mengancam Ferdy Sambo akan melaporkan bisnis mafia Sambo ke atasannya, yakni judi, tata kelola narkoba atau sabu-sabu, termasuk prostitusi, kata Kamarudin. Pada 21 Juni itu pula, kata Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati, sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Vera Simanjuntak untuk curhat. Kepada kekasihnya, almarhum mengatakan ia akan dibunuh, sehingga meminta maaf dan berharap kekasihnya mencari pria lain. Jadi, Brigadir J sudah merasakan dia akan dibunuh sejak 21 Juni. Karena ancaman itu sangat kencang dari Ferdy Sambo, kata Kamarudin. Kemudian, kata Kamarudin, pada 1 Juli 2022, Putri memanggil adik Brigadir J, yakni Reza, yang juga merupakan anggota polisi. Reza ini dikasih uang 5 juta rupiah dan dompet merek Pedro, dan dikasih tas, serta dijanjikan akan dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi, katanya. Keesokan, kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan, dan sopir, serta asisten rumah tangganya ke Magelang untuk melihat 2 anaknya yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang. Pada tanggal 6 Juli, Ferdy Sambo datang ke Magelang merayakan ulang tahun perkawinan ke-22 dengan Putri Chandrawati. Pasca perayaan terjadi pertengkaran di kamar. Para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibat Ferdy Sambo yang menikah lagi. Putri Chandrawati mengancam akan melaporkan ke atasannya soal bisnis mafia Sambo. Karena pertengkaran itu, Ferdy Sambo keesokannya, yakni 7 Juli, meninggalkan Putri Chandrawati di Magelang. Justru, Ferdy Sambo tidak bertanggung jawab, meninggalkan istrinya di Magelang, dan ia pulang ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, kata Kamarudin. Pada tanggal 7 Juli itulah, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan sopir, serta ART, berbicara 4 mata, bergantian di kamarnya. Brigadir J mendapat bagian sekitar 15 menit berbicara 4 mata dengan Putri, katanya. Lalu, keesokan harinya, kata Kamarudin, pada 8 Juli, mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Pancoran, Brigadir J dihabisi oleh Ferdy Sambo. Jadi, permasalahannya ada di Ferdy Sambo
dengan Putri Chandrawati akibat adanya si cantik itu. Soal si cantik itu, saya konfirmasi ke Kabareskrim, Dirtipidum maupun Dirtipedeksus, membenarkan bahwa mereka atau Ferdy Sambo dan si cantik telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan. Makanya saya bilang, tangkap rohaniawan itu. Kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah, kata Kamarudin. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam Ferdy Sambo dengan si cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada 21 Juni 2022. Sehingga itulah yang membuat Putri Chandrawati sedih dan sakit saat di Magelang. Apalagi di sana kembali bertengkar dengan Ferdy Sambo. Jadi, sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau ini dibilang pelecehan seksual oleh Brigadir J, ujar Kamarudin. Sebab katanya, bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya berbicara empat mata di kamar? Jadi, tidak masuk akal. Dan motif pembunuhan ini tetap karena Ferdy Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya, Ibu Putri, kata Kamarudin. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nopriansah Yosua Huta Barat menyeret banyak personel Polri, mulai dari perwira tinggi, bintang 2, hingga Barada. 3 personel Polri yakni Irjen Ferdy Sambo, Bribka RR, hingga Baradae menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana. 7 personel Polri terlibat menghalangi penyelidikan pembunuhan Brigadir J. Kemudian, hampir sekompi personel diperiksa karena dugaan tidak profesional dalam bertugas. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menilai kasus kejahatan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawan bisa dibilang sebagai kejahatan terbesar sepanjang masa yang dilakukan pejabat Polri. Dengan banyak orang kan yang terlibat, jadi belum pernah ada kejadian atau kasus kejahatan yang dilakukan Ferdy Sambo di Polri, kata Taufan. Taufan menyebut keterlibatan 7 tersangka obstruction of justice, lalu puluhan personel yang terjerat dengan pelanggaran etik, sampai hampir 1 kompi personel kepolisian diperiksa, menjadi catatan kasus kejahatan terbesar yang dilakukan pejabat Polri. Itu ada pejabat Polri yang melakukan kejahatan sampai melibatkan hampir 90-an orang terlibat dalam obstruction of justice, belum pernah ada. Jadi, itu psikologi kekuasaan itu luar biasa. Belum pernah ada itu, ucapnya. Mana ada jenderal polisi melakukan kejahatan, membunuh orang, kemudian dia melakukan obstruction of justice yang sangat masif dan sistematis itu. Pembunuhannya di rumah dinasnya lagi kan, kok ada orang seberani itu, sambung Taufan. Dia menganggap terbongkarnya kasus ini menunjukkan kekuasaan Irjen Ferdy Sambo sangat luas, berpengaruh secara kekuasaan dan psikologi terhadap anak buahnya agar bisa menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, itu. Tadi karena dia punya kekuasaan yang besar dan dia bisa tutupin semua itu. Jadi, psikologi kekuasaan yang dimaksud, ucapnya. Bahkan, kata Taufan, dampak dari tindakan obstruction of justice yang dilakukan Ferdy Sambo bersama tersangka lainnya telah membuat kasus ini sulit diungkap kebenarannya, termasuk kepastian siapa pelaku penembak sebenarnya Brigadir J. Kan ini obstruction of justice-nya luar biasa. Sampai sekarang penyidiknya saja masih kewalahan segala macam. Siapa yang nembak? Di bagian mana orang itu nembak? Sampai sekarang saja susah membuktikannya karena alat buktinya sudah dia hilangkan, ujarnya. Di sisi lain, perbedaan pendapat tentang siapa saja pihak yang menembak menjadi salah satu perdebatan alot ketika kasus naik ke persidangan. Nanti bakal jadi perdebatan itu di pengadilan. Siapa yang menembak? FS. Tapi dia bilang nanti tidak nembak, yang nembak Rikar.
Tapi Ricard bilang, selain saya, FS. Nah, pertanyaan kedua, nanti Ricard nembak bagian mana? Tuturnya. Sebab, kalau menurut autopsi kan, di kepala dan dada itu bisa alot lagi di persidangan. Coba lihat bagaimana cerdasnya dia atau Ferdy Sambo soal alat bukti yang vital, yaitu CCTV. Itu dia, sudah dihilangkan, tambahnya. Tim Inspektorat Khusus atau Itsus Polri telah memeriksa 63 anggota Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari total tersebut, ada 35 personel yang ditetapkan melanggar kode etik atas penanganan kasus tersebut. Mereka yang telah menjalani sidang etik yakni Irjen Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, Brigadir Frilian Fitri, AKP Diah Chandrawati, Barada Sadam, AKBP Jerry Raymond Siagian, dan AKBP Pujiarto. Dari 9 orang tersebut, hanya beberapa saja yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh tim Komisi Kode Etik Polisi atau KKEP. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Jerry Raymond Siagian.